terima oleh masyarakat seperti apa? Iya, pertama kalau kita melihat data rujukan World Bank seharusnya membuat heads up lah ya. Bagus juga buat kita ya bahwa kita melihat ada potensi 60,3% masyarakat Indonesia berdasarkan klasifikasi World Bank yang upper middle itu berada di wilayah kemiskinan. Itu sebagai heads up buat kita untuk terutama untuk pemerintah untuk nanti itu adalah tantangan yang ke depan. Tapi kita juga harus lihat ya kalau apakah laporannya itu memang menunjukkan kewaspadaan yang mana kita sekarang melihat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat membahayakan buat perekonomian kita. Nah, pertama kalau dibaca lagi laporannya, itu sebenarnya memang betul Indonesia sudah masuk ke kategori upper middle 4.800 ya US dollar. Nah, ini masuk dari tahun berapa? 2023 ya ukurannya. Nah, ketika kita masuk ke upper middle, memang ukuran standar garis kemiskinannya memang harusnya berubah. Dari sebelumnya, kalau kita yang lower middle itu 3,65 menjadi 6,85. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Yeah. Nah, tapi World Bank juga fair bahwa dia juga kemudian menampilkan, meng-highlight yang versi 3,85 US dollar per kapita, bukan yang 6,85. Kenapa? Karena kalau kita lihat angka 6,85 itu keluarnya dari mana sih? Ya. Dari angka median. Median dari mana? Jadi untuk upper middle itu rentangnya kan sangat jauh ya. Ya. Dari yang pertama paling bawah itu 4.500, yang paling tinggi 14.000. Angka mediannya angka tengah, kita masih yang di bawah nih. Nah, jadi ibaratnya itu anak baru ya. Tapi kita harus tahu bahwa ini tantangan yang akan kita hadapi ke depan, itu wajar ya. Tetapi World Bank di situ juga secara fair, di kotaknya itu, di highlightnya itu adalah diklasifikasikan di 3,85, artinya 44 juta, bukan 171 juta. 44 juta dibagi 285 juta populasi kita, berarti itu sekitar 15-16% sebenarnya gitu ya. Nah, kenapa keluar upper middle itu menjadi headline di media? Sebenarnya mungkin medianya nggak membaca bahwa sebenarnya itu adalah exercise World Bank. Dia ada di laporan paling bawahnya lagi, tabelnya. Ini kalau misalnya pakai klasifikasi lower middle 3,85, tapi pakai klasifikasi upper middle 6,85, Anda akan menghadapi 60,3%. Ya. Nah, sebagai komparasi misalnya dengan Filipina. Filipina itu kan kategorinya lower middle, 3.800 income per kapitanya. Nah, di highlightnya itu tetap 3,85, tapi di tabelnya ada data exercise lagi 3,85 lower middle sama 6,85. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat data itu harusnya kan Filipina juga masuk kategori yang upper middle, tapi kan enggak, dia masuk yang lower middle, tapi angka 6,85 itu masuk di situ sebagai bagian dari exercise. Anda kan sebentar lagi mau masuk upper middle nih, Anda harus siap-siap dengan data yang seperti ini gitu kan, sebagai heads up. Nah, saya melihatnya sebagai heads up, kita juga melihatnya sebagai heads up, padahal kalau misalnya kita lihat dari highlightnya World Bank, dia tidak menunjukkan yang 6,85, tapi yang dia tunjukkan adalah yang 3,65. Nah, 3,65 itu berapa sih ukurannya gitu kan? Tadi Ketua BPS sudah menjelaskan bahwa ini ukurannya pakai purchasing power parity. Jadi kalau kita lihat angka US dollar sekarang, ya kan 16 ribuan, nggak dikalikan itu, tapi dikalikan dengan purchasing power parity angka yang dipatok di tahun 2017. Berapa tuh? 5.993,03. Jadi misalnya gini, 3,85 itu, 3,65 dikali 5.993,03 itu dikali 30 hari, itu berapa garis kemiskinannya? Ya. 656.000. Nah, kalau misalnya garis kemiskinan dipakai BPS berapa? Pakai pendekatan kebutuhan, kalori intake, 2.100 kalori. 2000. Itu berapa? 595.000. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget nih, berarti kan kita sedikit on par gitu ya dengan data BPS. Meskipun pada akhirnya kalau kita lihat angkanya 24 juta versus 44 juta, sebenarnya masih tetap ada gap. Tapi gapnya tidak sebesar ketika dibandingkan misalnya dengan 171 juta. Ya. Nah, yang juga masyarakat yang sering yang kecil ya gitu ya, kan biasa kan netizen yang gini, memang bisa hidup dengan cuma tadi kan kalau angka kemiskinan berarti 595.000, kita buletin jadi 600.000. Memang bisa 600.000. Nah, itu yang kita harus paham bahwa itu pendekatan per kapita per individu. Ya. Nah, biasanya itu juga dikalikan dengan jumlah anggota keluarga. Anggota keluarga kita secara rata-rata itu 4,71. Jadi yang tadi 595.000 dikali 4,71, garis kemiskinan rumah tangganya itu 2,8 juta rupiah secara average. Terus pertanyaan berikutnya, memang bisa 2,8 juta rupiah hidup di Jakarta? Ya beda, kalau di Jakarta garis kemiskinannya itu juga lebih tinggi, 4,2 juta rupiah untuk yang rumah tangga. Jadi saya rasa itu cukup layak ya kalau misalnya kita bicara mengenai itu. Meskipun memang
pas-pasan. Tapi bisa dibilang itu cukup layak. Dan juga yang tidak kalah penting adalah ini pakai metode pengeluaran, bukan pakai metode pendapatan. Jadi karena BPS kan agak kesulitan untuk mendapatkan pendapatan ya. Orang kalau ditanya pendapatan kan cenderung untuk menyembunyikan, takut kena pajak mungkin ya. Tapi ya kalau ditanya Anda buat apa aja nih pengeluaran buat ini saya beli ini ditaksir dan kemudian keluarlah angka pakai pendekatan pengeluaran itu 2,8 juta secara nasional untuk Jakarta 4,2 juta. Jadi saya rasa ini dua hal yang mungkin beda metodenya, tetapi kepentingannya juga berbeda juga kan disesuaikan dengan kondisi real di Indonesia dan World Bank juga sudah memberikan keleluasan itu. Ada semacam catatannya bahwa kita memberikan keleluasan buat negara-negara tertentu untuk menghadirkan perhitungannya sendiri karena kita sadar bahwa kita tidak bisa sampai country level spesifik. Ya, nanti juga kita akan membahas bagaimana kemudian tanggapan negara dengan pendapatan menengah atas walaupun tadi Mas Fitra juga menyampaikan ini kita anak baru. Nah, ini gimana nih menjelaskannya kepada masyarakat dari Mas Fitra dulu? Yang pertama ya tentu berkah. Kita alhamdulillah sudah masuk upper middle karena kan ini juga perjuangan dari beberapa tahun terakhir ya 4.800. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus paham bahwa ya juga ada masalah ya. Jadi apakah layak? Ya tentu layak karena kan ukurannya kan pendapatan per kapita. Kalau kita sudah di atas 4.500 ya sudah layak kita menjadi upper middle. Tetapi menjadi upper middle tantangannya bukan bertambah kurang tapi bertambah berat. Kenapa? Karena dengan upper middle pertama kita nggak bisa lagi tuh mendapatkan pembiayaan yang lebih murah. Karena kalau kita bicara mengenai official development assistance itu dengan kalau di bawah atau kategori lower middle income kita bisa dapat tenor yang panjang 30 tahun dan suku bunga yang di bawah 1% itu bahkan 0,25%. Nah tapi dengan kita lebih kaya sekarang itu kita tidak bisa lagi mendapatkan pendanaan murah. Tapi di sisi yang lain kita kan ya kita progressing ya untuk kemudian menjadi negara yang menuju pendapatan atas. Nah yang kemudian juga tidak kalah pentingnya tadi Mas Yanu juga sudah menyampaikan bahwa relate orang-orang ini gitu kan dan memang betul mereka sedang tertekan. Kalau kita lihat ya dalam 5 tahun terakhir kan ini sudah sering diperbincangkan kan bagaimana middle class itu mengkerut bukannya bertambah. Nah ini adalah pusat kerentanan yang memicu kegelisahan di middle class. Kalau kita bicara misalnya yang menuju kelas menengah aja itu jumlahnya 138 juta orang. Kelompok pengeluaran antara 900.000 sampai 2 juta rupiah. Nah ini kan rentan, dia rentan ke bawah tuh, rentan menjadi orang miskin ya. Bahkan yang atas itu yang kelompok 2 juta sampai 9,9 juta, dia terperosok lagi ke bawah. Nah ini bagaimana intervensinya? Mereka tidak dapat bansos, gitu kan? Makanya mereka merasa sendirian dan merasa relate tadi. Ya memang gua miskin nih, begitu kan? 60% memang relate dengan data apa yang mereka hadapi sehari-hari. Karena kalau kita bicara misalnya tadi yang kita bicara garis kemiskinan untuk Jakarta 4,2 juta, less dan 4,2 juta berhak dapat bansos ya. Kalau data terpadu kesejahteraan sosial ada 16 sampai 17 juta orang itu bisa berhak dapat bansos. Tapi bagaimana kelompok yang menengah ini? Dia tidak dapat apa-apa. Dia bukan kaya, juga bukan miskin. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Nah, untuk itu pemerintah sekarang kan kalau kita bicara program prioritas pemerintah, misalnya ada tadi sempat disampaikan juga oleh Perdana Menteri Albanese, Free Nutritious Program, Free Nutritious Food. Itu implikasinya apa terhadap middle class? Middle class itu kelompok pengeluaran terbesarnya 41,7% adalah kelompok makanan. Yang kedua 28% adalah sektor perumahan, entah itu ngontrak, nyewa atau kemudian bayar cicilan. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah melakukan intervensi-intervensi untuk mengurangi kelompok pengeluaran makanan, misalnya tadi ada makan bergizi gratis, anak-anaknya itu misalnya dia ada 2 anak nih, ya kan? Setidak-tidaknya dalam 1 bulan dia bisa hemat antara 300 sampai 600 ribu. Satu hari pengeluaran makanan untuk anak-anak itu 15 ribu dikali 20 dikali 2 itu bisa 600 ribu. Berarti dia bisa hemat 600 ribu setidaknya dan bisa mengurangi pendapatan dari middle class di situ. Nah itu adalah mekanisme intervensi yang menurut saya tepat. Nanti juga kita akan ada data BPS ini per Maret 2023 ini angka kemiskinan turun 0,79% poin atau menurun 1,84 juta orang miskin begitu. Jika melihat pada metodologi yang sebenarnya masih belum relevan di tahun 2025 atau metodologinya masih sama dari tahun 1998 begitu ya, tolok ukur atau indikatornya. Angka penurunan 0,75% itu dibandingkan dengan sekarang, apakah angka yang signifikan penurunannya dengan konteks indikatornya ini masih sama yang digunakan?
Iya, kalau dibilang relevan atau tidak, saya rasa masih bisa digunakan ya. Tapi Masih memang bisa perlu digunakan. harus diupdate ya, karena ini terakhir diupdate kan tahun 1998 ya, perhitungan garis kemiskinan. Tapi apakah masih bisa digunakan? Saya rasa kalau kita bandingkan secara antar waktu, itu masih sangat bisa digunakan. Kan kita ingin melihat ya progresnya seperti apa. Oke. Nah terus yang kedua, sebenarnya yang tidak kalah pentingnya ketika kita membaca laporan World Bank itu adalah sebenarnya international poverty line di level extreme poverty yang 2,15 US dollar per capita. Nah itu bagaimana progres kita? Kan pertanyaannya di situ kan. Iya. Nah tahun 2022 itu 2,2% ya. Terus kemudian di tahun 2024 itu 1,3%. Estimasi di tahun 2025 itu bahkan 0,8%. Di tahun 2027 bisa 0,6 sampai 0,7%. Artinya kalau kita balik lagi ke target pemerintah, pemerintah ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan zero extreme poverty. Ini bisa kekejar nggak? Itu kan dengan skenario bisnis as usual ya. Tapi dengan tahun 2027 saya diekspektasikan 0,7%, saya rasa itu adalah target yang bisa sangat bisa kita kejar gitu kan sebagai prioritas. Extreme poverty. Extreme poverty itu adalah orang nggak bisa apa-apa lagi. Sudah dikasih pekerjaan, dia tetap tidak bisa untuk bekerja. Kita biasa menyebutnya dengan fakir miskin. Nah ini yang disebut oleh Sen ya, Amartya Sen sebagai commodities and capabilities. Ya dia mungkin sudah dikasih komoditas tapi dia tetap tidak bisa produktif. Kenapa? Karena dia tidak capable. Nah, itu yang menjadi penting. Dan saya juga sepakat bahwa memang ada ukuran-ukuran lain ya untuk kemudian kita bicara mengenai dignity, kita bicara mengenai happiness dan seterusnya. Dulu ada yang disebut Sarkozy Report ya di tahun 2022 sampai 2026 itu dikerjakan oleh Stiglitz Fitoussi, yang mana itu menunjukkan quality of life. Tapi quality of life itu agak susah untuk diukur, gitu kan? Dan dibandingkan antar waktu. Memang itu adalah ukuran yang sebetul-betulnya, karena dia bicara mengenai well-being, tidak hanya bicara mengenai ukuran moneter. Tapi setidak-tidaknya kalau kita bicara mengenai policy making strategy, ya angka BPS ini masih sangat bisa digunakan kan? Karena ini angka tapi artinya signifikan penurunan dari tahun 2023 ke 2024 hanya sekitar 0,79% poin, ini signifikan. Begini, penurunan kalau misalnya angka kemiskinan itu sudah atau persentase poverty rate itu sudah di bawah 10%, biasanya tingkat penurunannya juga tidak akan terlalu tinggi. Karena ini sudah hit the bottom, sudah tinggal kerak kemiskinan tadi kan disebut sama Mas Yanu. Jadi memang wajar gitu ya dengan kondisi seperti ini. Tinggal bagaimana kita terus progresif gitu kan. Dan saya kira tidak ada salahnya juga untuk menggunakan data World Bank tadi. Ini kita sebenarnya berbicara dengan permasalahan yang jauh lebih besar. 60% orang itu bisa dikategorikan miskin kalau kita pakai pendekatan 6,85 US dollar tadi. Nah, itu merupakan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Tapi kan kita bicara mengenai first thing first ya. Dengan kapasitas fiskal kita, itu mana yang kita bisa intervensi terlebih dahulu. Ya, tadi extreme poverty. Setelah itu kalau misalnya kan harapannya tingkat pendapatan per kapita kita kan meningkat terus ya, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dan makanya kita mencanangkan 8% itu kenapa? Tujuannya adalah ya sehingga income per kapita kita bisa terangkat, orang miskinnya bisa tereliminasi. Gitu. Oke, ini sebelum kita membahas angka kemiskinan di Indonesia dari tahun sebelumnya sampai dengan 2024 ini menurun cukup signifikan begitu ya, walaupun tidak besar tapi memang segitu begitu angkanya. Nah, dari angka tersebut artinya menunjukkan bahwa pemerintah selama ini sudah menjalankan kebijakan ekonomi yang on the track, atau masih ada evaluasi lainnya? Ya, saya rasa pemerintah itu ya semenjak membangun tim nasional untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan dari zaman Pak Budiono itu sudah sangat on the right track ya. Bagaimana kemudian data terpadu kesejahteraan sosial kita itu bahkan jauh lebih advance daripada apa yang terjadi di negara-negara Asia pada umumnya, terutama yang negara-negara berkembang. Bahkan pada saat COVID itu ketika India struggling ya untuk kemudian mengidentifikasi mana saja yang harus ditolong, kita sudah ada datanya gitu kan. Itu dari sisi itu sudah sangat on the right track. Makanya kita dalam 5 tahun terakhir itu selalu di bawah 10% ya, bahkan terus progresif turun ke level yang menuju ke 8%. Kita sudah melewati COVID, dan COVID ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar juga, dan itu bisa kita lalui dengan baik. Nah, memang tapi tantangannya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tapi juga dalam hal ini adalah bagaimana yang middle class ini yang tidak merupakan bagian dari data yang diintervensi itu bisa kemudian lebih welfare-nya lebih naik. Karena selama ini kalau kita bicara mengenai formal dan informal sectors itu juga ada di laporan dari World Bank tadi,
bahwa Indonesia memiliki masalah dalam konteks penurunan produktivitas. Ya. Nah, oleh karenanya Bank Dunia juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia perlu kemudian melakukan investasi atau pembangunan sektor industri yang lebih signifikan, sehingga memperbesar lapangan kerja di sektor formal. Sekarang ini lapangan kerja di sektor informal kita memang relatif jauh lebih besar dibanding sektor formal, sehingga apa? Income masyarakat secara rata-rata di bawah gitu kan. Nah, sehingga dengan apakah negara juga gagal menyediakan sektor formal untuk penyerapan tenaga kerja? Sebenarnya ini ya salah kita semua lah ya, karena ini sudah dalam 20 tahun terakhir kita mengalami deindustrialisasi karena kita bisa dibilang tidak bisa memiliki prioritas yang tertentu gitu. Selama ini kita punya multi prioritas, artinya tidak ada prioritas sama sekali. Nah, ketika kita sudah menunjuk apa saja sektor-sektor yang harus kita perhatikan, maka itulah kemudian kita bisa progres ke depannya seperti apa. Nah, sementara ini saya masih melihat bahwa tantangan terbesar kita adalah di informality ekonomi kita yang sangat besar, yang kemudian membuat mayoritas masyarakat Indonesia merasa relatif tadi tertekan. Jadi, dan apalagi dalam beberapa tahun terakhir, ada erosi dari pendapatan middle class. Seperti misalnya nih, apa yang membuatnya erosi? Judol. Judi online itu sekarang data dari PPATK ada 1.200 triliun. Mayoritas yang terjebak di situ adalah middle class. 1.200 triliun, bayangkan. Bahkan dana kelolaan BPJS TK saja cuma 800 triliun. Ini 1.200 triliun, dana yang diambil dari middle class. Hilang. Nah, ini menjadi satu tantangan. Sehingga ketika pemerintah juga fokus untuk menangani masalah judol ini juga sebenarnya secara parsial juga menangani isu dari middle class. Yang berikutnya juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bisa menghasilkan formalitas ya dengan intervensi di industri. Ya, kita pemerintah sekarang sedang melakukan hilirisasi. Tapi hilirisasi menurut saya itu adalah satu kondisi yang tidak komprehensif ya, harus dengan dari sisi hulunya juga. Jadi ada industrialisasi. Oke, hilirisasi adalah low hanging fruits-nya, tapi dengan industrialisasi baru kita bisa membuatnya jauh lebih sustainable begitu, Mbak. Oke, dan tantangan-tantangan itu hadir dan bisa diminimalisir ke depannya. Ini masalahnya masalah diskusi ya. Tadi seperti yang Pak Fatih sampaikan tadi ya. Bagaimana kita juga melihat performa dari kuartal 1 di tahun ini itu ada kontraksi spending pemerintah 1,38% ya, dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu yang bahkan bisa 20% gitu kan. Jadi tapi ini juga kita harus pahami bahwa ini masalah adaptasi ya. Bagaimana pemerintah kemarin juga sudah melakukan relokasi anggaran sehingga di kuartal 1 ternyata performanya belum sesuai harapan ya. Mudah-mudahan di kuartal keduanya ini dengan spending yang jauh lebih berkualitas ya bisa ada dampak ekonominya. Terutama untuk kelas menengah ini dan juga kelompok miskin. Kalau saya rasa kelompok miskin itu sudah dapatlah ya bantuan macam-macam ya. Cuma permasalahan itu kan di kelas menengah yang mana tadi juga sempat saya mention bahwa pengeluaran paling besar kelas menengah itu adalah pertama 41,7% itu adalah kelompok makanan, yang kedua adalah properti atau perumahan gitu kan, yang ketiga pajak dan iuran. Nah, makanya kalau kita bisa melakukan intervensi di ketiganya ini, itu maka pengeluaran middle class atau beban dari kelas menengah itu bisa berkurang. Sembari juga menyebarkan atau memperluas ya sektor formal. Nah, itu kan tantangan yang berikutnya ya. Tantangan yang bisa immediate, yang bisa kita intervensi segera, apa yang pemerintah bisa lakukan segera. Ya, dari tiga aspek itu apa yang paling bisa dilakukan pemerintah pertama kali? Dari iuran pajak. Ya. Nah, pajak dan iuran yang nomor 3 lah. Itu kan kemarin ada diskresi intervensionis dari Pak Presiden ya untuk tidak menaikkan PPN. Ya, setidaknya mengurangi beban middle class pada potensi beban yang berkurang. Tentunya yang paling besar ya kalau kita bicara intervensi berarti harus yang paling besar kan 41,7% untuk kelompok makanan. Bagaimana intervensi pemerintah? Nah, makanya tadi kalau kita bicara mengenai makan bergizi gratis. Itu apa sih programnya, seperti apa dampak terhadap middle class? Tadi saya bilang, misalnya satu pengeluaran harian untuk makanan anak-anak 15.000 dikali dengan 20 itu bisa 300.000. Kalau anaknya ada 2 berarti dia 600.000. Maka ini mengurangi kelompok pengeluaran middle class untuk makanan setidaknya bisa sampai 600.000 per bulan. Nah ini kan bisa sangat signifikan ya. Karena apa? Karena tadi kelompok middle class ini adalah kelompok yang tidak diberikan bantuan, tapi dia juga bukan orang kaya, yang mana income-nya selama ini menjadi semakin lama semakin tergerus gitu. Nah, setidak-tidaknya beban mereka bisa berkurang. Sembari pemerintah juga menyiapkan lapangan sektor formal ini di masa-masa mendatang. Tapi sebelum itu tercipta, setidak-tidaknya beban dari middle class bisa dikurangi. Gitu. Oke, ada kita melihat pada situasi ekonomi global saat ini seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang kemudian menyatakan bahwa mereka berhenti melakukan perang tarif dagang. Nah, ini apakah menjadi angin segar dan memberikan harapan? Tadi kita sudah membahas banyak sekali tantangan. Tadi Pak Fatih juga menyatakan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Nah,
Situasi ekonomi global saat ini apakah juga memberikan harapan di balik semua tantangan yang kita hadapi saat ini? Dari Mas Fitra seperti apa? Iya, memang ada secerca harapan ya, tetapi tentu kita selalu harus bisa bersiap-siap untuk worst case scenario. Kan katanya si vis pacem para belum, kalau mau damai harus siap-siap perang. Nah, kita harus siap-siap dengan segala kemungkinan terburuk, karena 90 hari tariff halt ini ya bisa jadi countdown aja. Jadi tinggal menghitung waktu, kita akan menghadirkan atau menghadapi dinamika yang berikutnya. Tapi setidak-tidaknya kalau memang ini, kalau kita bicara mengenai skenario yang lebih positif, kemarin dengan adanya tarif Trump itu bisa kemudian menekan pertumbuhan ekonomi dunia itu dari sebelumnya 3% menjadi 2,6%. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia saja itu World Bank, IMF juga sudah menyatakan sebelumnya 5,1%, ini sekarang tinggal 4,7 sampai 4,8% ya. Selain juga tantangan kemiskinan yang tadi kita lihat. Tapi setidak-tidaknya ya, kalau kita lihat angka kemarin 4,87% dan kita lihat juga dibandingkan secara komparasi secara global, sebenarnya kita masih cukup oke. Meskipun tentunya ini harus kerja keras ya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang 8% itu. Nah, tapi kalau kita lihat nanti bagaimana sih anginnya nanti jelang semester kedua ya terutama ya. Apakah nanti akan jauh lebih baik atau lebih buruk? Mudah-mudahan lebih baik ya, karena kemarin kita juga melihat bagaimana Amerika Serikat sudah mampu menengahi ya konflik India dan Pakistan. Bagaimana Amerika Serikat dan China juga sudah mulai introspeksi diri ya, saling introspeksi. Mereka sudah saling menurunkan tarifnya. Amerika Serikat sekarang tinggal 30%, China tinggal 10%, dari sebelumnya 145 versus 125%. Yang mana ini akan menghadirkan hal yang lebih positif ya, meskipun tentunya kita harus selalu bersiap-siap. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Tadi mekanisme bagaimana intervensi fiskal ya untuk kelompok, terutama kelompok rentan dan miskin. Karena dan juga tidak kalah pentingnya juga yang kelas aspiring middle class ini. Kenapa? Aspiring middle class ini berdasarkan simulasinya, kalau terjadi shock ya, shock yang lumayan signifikan, mereka itu bisa menjadi tidak hanya rentan miskin, tapi bisa menjadi miskin. Bayangkan kelompok pengeluaran nih, kalau aspiring middle class ini antara 800.000 sampai 2 juta rupiah. Tiba-tiba mereka losing jobs. Sebagaimana angka pengangguran sekarang, bukan angka pengangguran, angka layoff ya, year to date sudah 24.000 orang. Nah, tapi untungnya Indonesia adalah negara yang penuh berkah dan orang-orangnya pandai bersyukur. Ya, ketika ditanya, apakah Anda mengalami kesulitan? Iya. Tapi apakah Anda melihat ke depan itu akan jauh lebih baik? Iya juga. Optimis. Alhamdulillah katanya. Nah, dan juga tidak kalah pentingnya, tadi sempat disampaikan adalah perbandingan antara usia harapan hidup ya, antara yang paling kaya dengan paling miskin. Nah, di Indonesia itu juga sebenarnya kalau pakai data yang lain atau pakai fenomena yang lain, ada yang disebut sebagai tidak mampu untuk menganggur. Ya, jadi ketika orang dia menganggur, dia tidak mampu untuk menganggur, dia akan selalu mencari pekerjaan. Kenapa? Kelompok ini, terutama kelompok pendidikan SD SMP, kalau kita survei, mereka pasti sedang bekerja. Kenapa? Karena kalau mereka tidak bekerja, keluarganya tidak bisa makan. Nah, makanya tadi, mungkin kita bicara mengenai harapan hidup, kalau di survei juga, kalau kita lihat trennya, mungkin harapan hidup mereka lebih turun lagi. Karena apa? Mereka mengerjakan semuanya, bekerja keras, risikonya risiko kesehatan. Gitu. Makanya kalau kita lihat angka pengangguran kita, Mbak Indra, terakhir 4,75%, turun terus dari sebelumnya 4,9%. Tapi angka 4,75% ini kita juga harus paham bahwa ini ada fenomena yang tidak mampu untuk menganggur. Orang harus tetap bekerja. Ya, tapi mereka bekerja di mana? Sektor informal. Gajinya cukup atau enggak? Ya jelas nggak cukup. Nah, itulah sebabnya kenapa pemerintah perlu untuk fokus membangun industri, menciptakan lapangan kerja formal untuk kembali menyerap nih orang-orang ini yang tidak mampu untuk menganggur ini, untuk mampu untuk bekerja ke tempat yang lebih berkualitas. Gitu. Pengumuman World Bank ini yang pertama adalah ya ketika kita naik kelas, tantangannya tentunya tambah berat gitu kan. Ketika kita masuk menuju upper middle atau bahkan sekarang sudah upper middle dan menuju kelas menengah ke atas, maka ya tantangan yang harus kita hadapi ya lebih berat dibandingkan sebelumnya gitu kan. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Jadi heads up. Yang kedua adalah sebenarnya juga kalau hikmah berikutnya ya harusnya kita juga membaca ya laporan itu secara detail. Kenapa? Karena kalau kita baca secara detail, World Bank itu dari apa yang saya baca itu tidak kemudian menampilkan angka 60,3%, tapi menampilkan angka 44 juta, bukan 171 juta. Ya. Karena World Bank juga sudah tahu, sudah paham bahwa ya kita kan baru masuk ke upper middle income, maka klasifikasinya adalah klasifikasi yang digunakan adalah 3,65 US dollar per kapita. Nah,
kenapa angka 6,85 itu menjadi heboh, yang kemudian 171 juta orang miskin? Ya. Karena itu adalah bagian dari exercise dari World Bank. Di Ya. tabel yang bagian bawah paling kecil yang seharusnya nggak kelihatan. Tapi mungkin ketika ini menjadi apa ya heboh gitu kan? Karena Ya. apa? Karena kalau nggak heboh kan nggak viral. Ya, dan itu menjadi motivasi Jadi tadi kan kalau kata betul, Pak Fatih. betul. Jadi bagian dari exercise adalah, hey Indonesia, ini adalah tantangan yang akan Anda hadapi ke depan berdasarkan exercise dari kita kan. Tabel itu sebenarnya menyeratkan itu, tapi bukan kemudian yang di-highlight adalah sebenarnya 44 juta, bukan 171 juta. Tetapi betul bahwa ini akan menghadirkan heads up juga buat kita bahwa ketika kita menjadi lebih kaya, tantangannya bukan semakin berkurang tapi semakin banyak.